Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di SBL Channel, tentunya saya Vera Aprilia dalam program tambahan kami yaitu Ziarah untuk menggali dan mengenali ulama-ulama terdahulu, para pendiri bangsa, menjadi sumber tauladan bagi kita semua agar kita semua selalu mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada lawatan kali ini kita akan berziarah atau berkunjung ke makam waliullah Mbah Imam Syuhada yang beralamatkan di Desa Sukajadi, Kecamatan Buminatun Uban, Kabupaten Lampung Tengah. Baik rekan-rekan SBL, sekarang kita sudah sampai di lokasi makam Mbah Imam Syuhada, dan untuk agenda selanjutnya yaitu kita akan berziarah dan kemudian kita akan langsung bersilaturahmi ke kediaman dari Mbah Syekhul Ulum, dan beliau ini merupakan putra sulung dari Mbah Imam Syuhada. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai mengirimkan doa atau ziarah di makam Mbah Imam Syuhada, dan selanjutnya kita akan mencari tahu jejak nakpatilas dari Mbah Imam Syuhada, dan kebetulan sekarang kita sudah bersamaan dengan Mbah Syekhul Ulum, Abah Syekhul Ulum. Dan kebetulan beliau adalah putra sulung dari Mbah Imam Syuhada dan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo. Assalamualaikum Abah. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik Mbak Vero. Alhamdulillah. Nah, jadi ini Mbak, perkenalkan kami dari teman-teman SBL atau Suara Bumi Lampung ingin mencari tahu nih Mbak, sebenarnya sosok nama dari Mbah Imam Syuhada ini seperti apa sih Mbah? Dan beliau ini kan tidak asing nih di kalangan masyarakat Sukajadi. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya dan keluarga mengaturkan terima kasih kepada Mbak Vero dan kawan-kawan dari Suara Bumi Lampung yang sudah berkenan bersilaturahim, berkunjung di makbaroh atau makam daripada
Al-Maghfurlah Romo Yai Syuhada. Jadi Kiai Syuhada adalah putra daripada Kiai Mujahid dan Mbah Saparatun yang dilahirkan di Jawa Timur, Mbak, dari Jember sekitar tahun 1942, yang kemudian beliau belajar mengaji dan berkhidmah di Pondok Pesantren As-Sunniyah asuhan Kiai Jauhari Zawawi, Kencong, Jember, Jawa Timur. Kemudian setelah beliau banyak menempa ilmu di Kencong, Jawa Timur, lalu beliau berhijrahlah ke Lampung. Berhijrahlah ke Lampung, yang mana pada zaman dulu orang untuk pergi ke Lampung itu pasti tujuannya adalah untuk mencari rizki atau mencari pekerjaan. Tapi begitu sampai di Lampung, beliau tinggal di daerah Bumi Raharjo namanya, atau Bumi Ayu yang sekarang kita kenal Garjo. Nah, beliau tinggal di sana, yang kemudian oleh Mbah Yai Khormen, karena tahu kalau ada salah satu santri yang datang di tempatnya Kiai Komari di Enggal Rejo di Bumi Raharjo, akhirnya oleh Yai Khormen ditariklah untuk ke sekitaran Wali Songo ini, atau zaman dulu namanya Dusun Madiun. Itu ya. Jadi sekitar tahun 83 beliau datang ke Dusun Madiun ini, ke Lampung, ke Bumi Raharjo 1 tahun atau 2 tahun, kemudian dilanjutkan ke Mari, dan alhamdulillah di sini karena sosok santri masih tetap dipertahankan, jadi beliau tetap mengajar, beliau tetap mengaji, beliau tetap mentransformasikan keilmuan pesantren yang dulu pernah beliau pelajari di Jawa Timur, dari anak yang zaman dulu ngalong, kemudian ada yang mukim, akhirnya dari tahun 86 resmi sebagai pondok pesantren gitu. Jadi beliau mendirikan pondok pesantren ini pertama di tahun 1986 gitu. Terus di 86 itu juga beliau menikah dengan gadis yang mana beliau sudah berusia sekitar hampir 40 tahun. Oleh kiainya atau dikenal dengan Habib Muhammad bin Abu Abdillah Assegaf, pendiri daripada pondok pesantren Darul Ma'arif Tigineneng, itu dinikahkan dengan gadis kampung di sekitaran sini yang memang nyantri di pondok pesantren Darul Ma'arif itu. Di tahun 86 menikah, kemudian oleh Habib Muhammad itu tadi, pendiri pondok pesantren Darul Ma'arif, kemudian disupport, disemangati untuk membangun pondok pesantren yang kemudian berlanjut kepada lembaga-lembaga yang lainnya. Jadi gitu, Mbak, sejarah awal daripada Kiai Syuhada. Nah, lalu bagaimana sih perjalanan menyebarkan ilmunya dari Abah Imam Syuhada ini, perjalanan beliau? Namanya perjuangan itu yang pasti tidak mudah. Apalagi pada zaman dulu perjuangannya itu sangat minim dengan fasilitas. Artinya zaman dulu beliau masuk kemari belum ada kendaraan mobil, belum ada sepeda motor, bahkan sepeda goes itu pun masih pinjam di tetangga. Yang mana beliau sangat semangat sekali untuk selalu bersilaturahim, baik kepada instansi resmi ataupun kepada masyarakat.
Yang kemudian karena seringnya beliau silaturahim, beliau mempunyai motivasi kuat, pokoknya anak-anak santri harus selain daripada mondok, mereka harus sekolah. Mereka harus mengenyam pendidikan umum. Yang walhasil sekitar tahun 88 beliau bekerja sama dengan para guru-guru yang beliau kenal. Padahal beliau sendiri hanya lulusan SR. SR itu sekolah rakyat yang mana setingkat SD pada saat ini. Tapi karena kiprah beliau, keinginan beliau sangat kuat untuk bisa mendirikan lembaga formal atau anak di sekitaran sini agar sekolah itu tidak jauh, beliau kuat pengen mendirikan lembaga formal. Akhirnya berkah daripada silaturahim, teman-teman yang selama ini sudah berkumpul ikut mengaji, membantu untuk mendirikan lembaga formal yang tahun 88 itu berdirilah Madrasah Ibtidaiyah. Yang kemudian juga dilanjutkan Madrasah Sanawiyah di tahun 94 95, kemudian 95 96 berdirilah Madrasah Aliyah. Maka kalau melihat perjuangan beliau tidak pernah goyah dengan kesulitan-kesulitan pada zamannya, beliau memperjuangkan lembaga formal di dalam pondok pesantren yang belum banyak mempunyai lembaga formal, dan beliau juga tidak pernah lepas untuk selalu mengajarkan kajian-kajian keislaman, kajian-kajian salaf kepada santri-santrinya. Gitu. Jadi selalu beranggapan beliau selalu mempunyai hirah, kesemangatan anak santri harus bisa untuk ngaji, juga harus bisa untuk bekerja, ataupun menguasai ilmu umumnya. Jadi itu salah satu perjuangan kuat beliau. Kemudian Mbak Imam Syuhada ini itu selama hidupnya apa ya? Ya. Itu seperti hobi atau kebiasaan dan kesukaan beliau itu apa aja itu? Beliau hobinya bekerja. Iya. Padahal sosok santri itu biasanya hobinya ngaji dan ngaji dengan istiqomah yang kadang-kadang sampai biasanya seadanya. Akan tetapi kalau beliau itu tidak pernah berpikir untuk seadanya. Bahkan pernah sesekali beliau berkeinginan pondok pesantren itu harus berekonomi maju. Pada zamannya beliau sudah pernah membuat pabrik singkong, atau zaman dulu Itara. Itara itu industri tepung tapioka rakyat. Lah, jadi beliau sudah membeli singkong, kemudian digiling dengan menghabiskan biaya yang cukup luar biasa. Beliau juga membuat heller ataupun penggilingan padi. Beliau juga pernah membuat peternakan, yang mana itu menjadi sebuah pesan moral kepada seluruh santri. Sebagaimanapun seorang santri mendapatkan rizki min haitsu la yahtasib, rizki yang tidak disangka dari Allah Ta'ala, akan tetapi tidak boleh sama sekali untuk tidak bekerja. Maka sampai pada saat terakhir, pada sekitar tahun 2007-2008, beliau sangat bersemangat, pokoknya seluruh santri harus kuliah. Jadi sampai saya, seluruh santri itu nggak boleh nggak kuliah, itu nggak boleh. Sementara pada zamannya label kuliah untuk santri itu sesuatu hal yang sangat kontradiktif. Pada zamannya, kalau sekarang hampir rata-rata anak santri sudah kuliah. Tapi kalau pada zaman dulu ada sesuatu penyekat antara wilayah perkuliahan dan wilayah pendidikan agama ataupun ngaji. Tapi beliau pada zaman itu sudah mengisyaratkan kepada seluruh santri harus kuliah. Bahkan ketika mereka harus rela
bersepeda dari Wates ke Metro 17 kilo sepeda setiap hari untuk kuliah harus dilakukan dan itu diperintah. Walhasil alhamdulillah ternyata betul tercapai sampai hari ini perjuangan beliau, teman-teman santri yang semangat kuliah sampai hari ini, 3 daripada teman-teman santri itu sudah mendapatkan beasiswa doktor. Nah, itu salah satu motivasi beliau daripada daripada keinginan beliau untuk santri itu harus kuat bekerja, santri itu harus juga belajar umum, tapi santri juga tidak boleh meninggalkan hasanahnya santri untuk selalu terus mengistiqomahkan kegiatan agama. Maka hobinya beliau itu ya bekerja, ya sangat kuat untuk pokoknya harus bekerja, gitu. Tuh, kira-kira gitu Mbak Vero. Nah, dari Mbak Imam ini memiliki berapa anak ini? Iya, setelah di tahun 1986 menikah, di tahun 87 saya lahir. Kemudian di tahun 91 adik saya yang kedua lahir, yang sekarang tempat tinggal di Punggur berdiri Pondok Pesantren Sunan Ampel Punggur. Kemudian yang ketiga, yang terakhir atau yang bontot itu lahir di tahun 94 atau 95 sekitaran itulah. Itu sekarang mukim di daerah timur sebagai pengasuh pondok pesantren anak-anak ataupun tahfidzil Quran. Gitu. Jadi ada tiga saya, yang pertama, yang kedua putri yang sekarang ada di Punggur, dan yang ketiga putra lagi ada di sini membersamai kita. Nah, gitu kira-kira. Nah, kemudian apa aja sih Bah pesan yang sering beliau sampaikan kepada santrinya itu apa aja gitu? Di antara pesan yang sangat kuat daripada beliau adalah untuk saling menyayangi, untuk saling memberikan kasih sayang kepada yang kecil, memberikan kasih sayang kepada yang memberikan penghormatan kepada yang lebih tua. Kemudian di antara pesan beliau adalah untuk selalu beristiqomah sholat jamaah. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah di antara pesan beliau adalah selalu berakhlakul karimah ataupun akhlak-akhlak yang mulia. Jadi pesan-pesan beliau ada melaksanakan sholat tepat pada waktunya, memberikan kasih sayang kepada siapapun, menghormati yang tua, dan diantaranya juga adalah untuk selalu menerapkan akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Itu diantaranya. Apalagi dengan kondisi yang seperti sekarang ini ya Mbak ya. Secara natural ternyata disitulah kemanfaatannya. Jadi seorang tokoh itu kan tidak akan apalagi kiai ya Mbak. Kiai itu kan tidak pernah berpikir hari ini seperti apa dan bagaimana harus seperti apa, kan gitu. Jadi yang beliau pikirkan adalah melaksanakan atas apa yang beliau pelajari di dalam ilmunya. Artinya terkait dengan akhlak, terkait dengan ketertiban beribadah, terkait dengan bagaimana semangatnya untuk tetap bekerja. Itu kan beliau tidak pernah mengukur daripada keadaan. Akan tetapi beliau istiqomah yang penting seperti itu, ternyata apa yang dilakukan implementasinya selalu seimbang dengan zaman. Gitu. Jadi kaitan dengan akhlak umpamanya. Dari dulu sudah digaung-gaungkan. Saya kira beliau tidak pernah mengerti tentang bagaimana masa yang akan datang. Hanya beliau menganjurkan atas apa yang diperintahkan oleh para guru-gurunya, harus menjaga akhlak baik dan lain sebagainya. Ternyata pada prosesnya
di akhir zaman ya seperti itu, sangat dibutuhkan gitu. Makanya sekarang Pondok Pesantren Wali Songo yang saat ini ada sekitar 1.200 anak santri yang mukim, itu tidak lain adalah karena beliau yang selalu penekanannya adalah dari sisi akhlak ataupun dari sisi karakter. Saat ini pendidikan formal itu selalu menggenjot ataupun berusaha untuk memperbaiki karakter, dan ternyata para kiai sudah dari dulu tapi karena mengikuti atas apa yang diperintahkan oleh para guru-gurunya. Jadi gitu. Nah, kira-kira. Nah, itu kira-kira santri itu dari mana aja ya, Mas? Kalau santri yang saat ini sudah ada dari yang paling jauh dari Riau. Dari Riau, Jambi, kemudian Palembang, Prabu Mulih dan sekitarnya, ada beberapa juga dari sekitaran Jawa Barat, Tangerang dan lain sebagainya itu ada kan, tetapi yang paling dominan, yang paling banyak itu yang dari sekitaran Lampung dan Palembang, ya Lampung dan Palembang, sekitar Opi, Opu, Prabu Mulih, nah itu yang paling banyak, gitu. Nah, ya sudah, Mbah. Terima kasih banyak. Gitu ya. Sama-sama. Ya, terima kasih banyak, Abah, sudah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan kami dan berbincang berbincang seputar Pondok Pesantren di Wali Songo dan perjalanan dari Mbah Imam Syuhada ini. Dan terakhir nih, Mbah, dari saya nih mewakili teman-teman SBL, meminta pesan ataupun nasihat dari Abah untuk kami khususnya dan juga untuk masyarakat sekitar itu, Pak. Apa aja itu pesanan? Seperti yang dipesankan oleh Abah Yai Syuhada, yang mana beliau selalu membacakan salah satu ayat, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Beliau berharap kepada santri dan kepada siapapun yang dekat dengan beliau, atas pesannya adalah monggo apa yang menjadi tuntutan akhirat dilaksanakan sebaik mungkin. Apa yang menjadi tuntutan kepada Allah dilaksanakan sebaik mungkin. Tapi satu, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pernah lupakan nasibmu terhadap dunia. Artinya beliau memaknai daripada dawuh tersebut adalah santri harus bekerja. Santri harus mempunyai cita-cita yang tinggi. Tidak hanya cukup mempunyai ilmu yang bermanfaat, tapi kalau perlu secara titel, secara legalitas formal, santri harus menjadi doktor, santri harus menjadi profesor, santri harus menjadi dokter, santri harus menjadi tokoh-tokoh yang kuat di dalam wilayah keduniaan, akan tetapi juga tetap istiqomah di dalam kegiatan kesantriannya. Jadi itu pesan daripada saya, melanjutkan daripada Al-Maghfurlah Romaiyah Syuhada. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama, Mbah. Dan alhamdulillah demikianlah tadi rangkaian perjalanan kita ziarah ke makam Mbah Imam Syuhada. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar mendapatkan video-video atau tayangan dari SBL Channel. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.